Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Sehat-sehat ya. Hari ini kita akan coba update ya informasi kita mengenai SIM PKB kita. Karena menurut informasi ya akan ada deadline atau tanggal akhir di mana kita harus menautkan ya SIM PKB kita dengan akun Belajar ID kita. Jadi masing-masing dari kita kan sudah punya tuh akun Belajar ID ya. Nanti kalau yang masih bingung silakan tanya operator SIM akun Belajar ID aku apa gitu ya. Jadi silakan tanyakan operator. Nah, hari ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial bagaimana cara menautkan SIM PKB kita dengan Belajar ID kita ya. Pertama silakan kita buka Google Chrome ya, seperti ini, silakan buka saja. Nah, kemudian kita pilih nih ya Belajar ID ya. Bukan Belajar ID tapi SIM PKB. Bapak Ibu tuliskan saja SIM PKB gitu ya. Login ya, login. Nah, setelah itu kita enter. Kemudian kita pilih yang paling atas Bapak Ibu ya. Kita pilih yang ini. Ini terlalu keras nggak suaranya? Oke, kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita masukkan ini ya nomor UKG kita, kata sandi kita gitu ya. Silakan kita masukkan. Kita masuk ya, sudah masuk. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita menunggu sampai akun ini kita terbuka. Setelah itu kita akan mencoba menautkan akun Belajar ID kita. Siapkan dulu Bapak Ibu Guru akun Belajar ID kita, silakan tuh disiapkan. Karena ini sangat penting ya, sekali lagi karena ini untuk integrasi sistem pembelajaran kita ya. Sebagai guru tentu ini akan sangat berguna sekali untuk kita semua, apalagi berkaitan dengan administrasi pembelajaran dan sebagainya. Ini kita sudah masuk ke ini ya, ke beranda untuk data SIM PKB kita. Nah, silakan buat tab baru Bapak Ibu Guru ya. Kita buat tab baru, kemudian di sini tuliskan akun titik SIM PKB titik ID. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, kemudian akan mengarahkan kita ke akun kita Bapak Ibu Guru ya. Jadi akan kita lakukan adalah mengintegrasikan ini ya. Ini yang akun atau yang akan kita lakukan di sini. Ya, setelah itu kita klik aja di sini ya untuk integrasi layanan. Nah, ini sudah tertaut ya tempat saya Bapak Ibu Guru ya. Nanti kalau belum tertaut di sini ada tulisan ada dua opsi ya. Jadi misalnya ini kan pasti sudah tertaut nih, sudah saya tautkan. Berarti kalau mau untuk menautkan nanti di sini akan ada opsi belum tertaut dan tautkan ya. Nanti Bapak Ibu Guru pilih yang klik tautkan, kemudian disiapkan untuk email Belajar ID kita. Nah, ini email Belajar ID saya yang saya minta dari operator ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu Guru pasti semua punya ya, karena memang diberi by system oleh kementerian untuk kita semua supaya mempermudah kita dalam proses pembelajaran kita ya. Jadi silahkan untuk diminta nanti ini dimasukkan akun ini ya. Jangan lupa juga untuk mengingat juga passwordnya, karena by system ini sudah ada ID-nya, sudah ada emailnya maksud saya, dan sudah ada kata sandinya. Silakan saja nanti dimasukkan ya, kemudian akan sampai ke sini. Sudah deh. Jadi begitu caranya, sangat mudah. Jadi pertama kita masuk dulu ke SIM PKB kita, kemudian kita klikkan tadi ya akun SIM PKB ID ya, kemudian akan mengarahkan kita ke sini ya. Di sini ada dashboard kita. Nah, jadi ini yang sudah ada data ini, dan ini ada menu tambahan, sekali lagi menu integrasi ini yang akan menyambungkan atau menyatukan, mengintegrasikan data-data kita dengan aktivitas pembelajaran kita. Saya kira demikian Bapak Ibu Guru tutorial singkat bagaimana cara menautkan ya. Pokoknya kalau ini kan tempat saya sudah tertautkan ya, sudah tertaut. Nah, nanti kalau belum tertaut di sini sekali lagi ada tulisannya belum tertaut dan tautkan. Nah, kita pilih yang di sebelah sini warnanya biru, hijau.
Kemudian kita klik, nanti akan mengarahkan kita untuk memilih email ya, email belajar ID kita. Silakan sekali lagi minta ke operator ya, email ID belajar ID kita. Setelah itu kita masukkan dan selesai ya, sudah tertaut. Jadi ini deadline-nya sampai tanggal 12 Maret Bapak Ibu guru ya. Jadi 12 Maret bulan depan ya, saya kira masih ada beberapa waktu, sekitar waktu 2 minggu atau sekitar 1 bulanan untuk kita mengupdate ini ya, mengintegrasikan layanan ini ya. Ini sangat penting bagi kita karena memang kementerian sudah membuat platform juga, platform ini ya, belajar di Merdeka Belajar platformnya. Ini juga sangat penting. Coba kita lihat Merdeka Belajar ya. Merdeka, karena saya sudah menginstal juga di di Android ya. Kita diminta untuk Merdeka Belajar login. Nah ini untuk login Merdeka Belajar, saya kira ini akan ini ya, let's see, mana ini, bukan. Oke, ini akun Merdeka Belajar kita. Ini sepertinya pakai ini bisa enggak? Oke, masuk. Email belum terdaftar, silahkan registrasi. Oh ini kampus, sorry salah. Oke, ini saya kira kampus ya, jadi bukan ini yang dimaksudkan. Coba jadi kita kembali saja. Ini kampus Merdeka Belajar. Oke, bantuan. Oke, tapi kalau di ini ya Bapak Ibu guru ya, kalau di di Android ini sudah ada platform tersebut ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, saya tunjukkan ya. Kelihatan nggak nih? Wah, nggak kelihatan tuh. Jadi kelihatan nggak? Ada yang nggak kelihatan ya, terlalu backlight ya. Oke, di sini jadi silakan Bapak Ibu guru juga bisa download di Android ya. Di sini ada video inspirasi belajar, pelatihan mandiri, bukti karya saya, ada banyak sekali menu-menu di Android ya untuk kita membuat kelas misalnya. Kemudian ini semacam ini ya, semacam untuk mengorganisir kelas ya atau pembelajaran kita secara daring, tapi menggunakan platform yang milik kementerian, yaitu Merdeka Belajar platformnya. Nanti silakan untuk dicek. Nanti suatu saat saya juga akan menyampaikan tutorial bagaimana cara untuk mengakses ini, Merdeka Belajar ini, platform ini untuk dalam pembelajaran kita. Karena memang ini masih brand new ya, masih baru sekali. Jadi masih mungkin perlu sosialisasi juga, ini belum. Jadi saya juga mendapatkan ini dari link-link di grup-grup ya, mengenai program untuk atau platform Merdeka Belajar ini. Jadi coba sih Merdeka Belajar Android itu aja ya. Android. Oke, ini aplikasinya Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk Merdeka Belajar, jadi kita nanti bisa install. Bukan Guru Merdeka Belajar. Oke, coba di sini Merdeka Belajar ya. Oke. Jadi platformnya yang milik kementerian itu, bentar, ini logonya agak beda ya Bapak ya. Aduh. Bentar ya. Jadi logonya ini macam logo ini ya, orang bersorak ya. Ini di sini Merdeka, bukan Merdeka Belajar tapi Merdeka Mengajar ya, mengajar, maaf ya, salah. Nah ini Merdeka Mengajar. Kita lihat gimana kok nggak ada di platformnya di sini. Oke, bukan.
Oke, nanti untuk di video selanjutnya akan saya sampaikan juga bagaimana sih cara untuk ini ya mendownload Merdeka Mengajar ini. Coba kalau saya cari di ini aja. Merdeka Mengajar. Jadi ini platform ini memang agak sama ya, ini Merdeka Mengajar. Mirip dengan bagaimana kita untuk ini ya melakukan pembelajaran menggunakan Google ini ya, menggunakan Google Meet ya, atau menggunakan platform Google, tapi ini platform yang memang dimiliki oleh kementerian yang akan kita pakai. Di sini ini untuk kira-kira tampilan di PC ya, ini akan sangat beda juga dengan karena di sini lihat ya ada perangkat pembelajaran, pilih perangkat dan sebagainya. Coba kita lihat kalau kita login dulu ya, login menggunakan ini ya, Belajar ID ya. Oke, sudah masuk. Continue. Oke. Kita sudah masuk ke sini sebetulnya. Kenapa dia berubah nih? Oh, ini berbeda ya. Merdeka Mengajar. Oke, kita masuk coba. Jadi sekali lagi supaya ini ya Bapak Ibu, supaya kita tahu ya sebagai tambahan ya setelah kita mengintegrasikan, karena memang ini sangat bagus sekali untuk kita. Jadi udah otomatis masuk ya. Misalkan ini mata pelajaran ini ya. Kalau saya milih misalkan informatika misalnya. Tampilkan. Fase F ini ada, kalau ini sudah menggunakan kurikulum ini ya, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini untuk fase 1, fase A, B, C sampai fase fondasi. Jadi misalkan kita untuk SMP itu fase yang D berarti ya. Oke, terangkan. Ini untuk perangkat pembelajarannya ada buku. Wah, ini sangat membantu kita kan. Tuh lihat ya, ada informatika ya, buku murid ya. Ini sekali lagi sangat membantu kita dalam proses pembelajaran kita. Kalau agama ada nggak, misalnya untuk yang mengajar agama misalnya? Oh, ada ya, ini agama juga ada. Misalkan saya pilih yang agama Katolik, fase D. Oke, ini Yesus setelah dunia hidup, modul ajar. Let's see. Ya, ini punyanya Maman Sutarman, Kemenristek. Ya, ini dari Pak Maman ini ya. Oke, lihat detail. Oke, rubrik pengetahuan. Ya, ini yang mengeser Pak Maman ya. Oke, ini contohnya. Kemudian di sini ada buku, ada modul ajar atau RPP, kemampuanku terbatas. Ya, ada buku murid ya. Terus ya, ini sekali lagi ini yang ada di ini ya, di Merdeka Mengajar ya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Terus kemudian misalkan untuk fase yang kelas 10 ya, fase E. Oke, ini sudah ada beberapa ya. Tuh ada modulnya juga. Lihat ada modul dan RPP ini siapa yang membuat? Pak Sulis ya. Ini dari Pak Sulis, dari Kemenristek. Oke. Ini contohnya bisa di-download ya, 5 materi ajar, 6 latihan, asesmen, 4 asesmen refleksi. Lihat. Nah ini. Ya, di sini referensinya sangat banyak. Contoh-contoh yang bisa kita pakai sekali lagi untuk ini ya, untuk kita bisa
apa namanya Merdeka Belajar ya kita. Oke, demikian Bapak Ibu nanti ini sangat membantu kita sekali lagi dalam proses pembelajaran kita ya. Saya coba mengenalkan sedikit ya mengenai Merdeka Mengajar ya, selain untuk selain untuk menautkan ya antara belajar ID dengan SIM PKB kita. Kemudian jangan lupa untuk melihat ini ya, melihat checklist ini ya. Kalau merah berarti belum valid ya, kita harus cek validasinya dulu. Oke, demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau merasa terbantu dan tekan tombol like. Yang belum subscribe silahkan juga tekan tombol subscribe. Demikian, terima kasih Bapak Ibu Guru, sampai ketemu di video update selanjutnya mengenai pembelajaran kita ya, baik kurikulum nanti kurikulum Merdeka Belajar juga ya. Nanti saya coba update informasi mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Demikian, terima kasih, sampai ketemu dalam info-info selanjutnya. God bless.